Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, stambuk A401-18060. Dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu global dalam lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembelajaran IPS SD. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu lingkungan hidup, pasar bebas, pergeseran ideologi, dan masalah hak asasi manusia faktanya tetap hangat dan cenderung digoreng agar tetap mendapat perhatian masyarakat global. Dan kalau negara tidak siap dengan isu tersebut, akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan. Isu-isu global nyatanya telah memberi pengaruh pada munculnya keputusan kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan berani. Misalnya, keputusan bergabung dengan kelompok tertentu dengan alasan ideologi. Nah, itulah pengertian dari isu global. Selanjutnya, ada beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global dalam pembelajaran IPS. Di antaranya, yang pertama, kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam komunikasi transportasi, multimedia, kamera, dan pemotretan jarak jauh, teropong, serta penginderaan dari satelit telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajaran IPS. Artinya, dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang telah dikembangkan seperti multimedia, kamera, dan seterusnya, yaitu telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajaran IPS. Selanjutnya, yang kedua, ada kontak antar manusia dan arus barang, berita, dan informasi baik secara fisik langsung tanpa perantara maupun tidak langsung melalui berbagai media, memperluas cara pandang manusia mulai dari tingkat locak, regional, sampai ke tingkat global untuk membina perspektif global dalam diri manusia. Proses yang demikian itu merupakan salah satu tugas yang harus diperhatikan pada pembelajaran IPS. Yang ketiga yaitu secara alamiah, baik kondisi alam, fisik, maupun sosial budaya manusia di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Ketidakmerataan dan keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya manusia ini menjadi dasar terjadinya penjelajahan kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan baik dalam konteks keruangan maupun dalam perkembangannya. Kenyataan yang demikian itu menjadi landasan materi pada kajian pembelajaran IPS. Selanjutnya, yang keempat yaitu perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya sumber daya alam setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Kenyataan yang demikian itu menjadi landasan peningkatan kesadaran kita semua, khususnya kesadaran guru IPS. Peningkatan kesadaran kita semua, khususnya kesadaran guru IPS, akan pentingnya pendidikan memperbaiki kualitas kemampuan peserta didik sebagai masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima, fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi sebagai suatu kenyataan merupakan proses yang berkembang dalam ruang tertentu pada perjalanan dari waktu ke waktu. Kenyataan yang demikian merupakan perpaduan jalinan antara faktor ruang dengan faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Faktor waktu yang mencirikan karakter aspek tersebut merupakan fenomena itu merupakan hal yang menarik bagi pembelajaran IPS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Kabatalipu, Stambuk A4011816062. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Yang kedua, pembangunan. Masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi memerlukan sumber daya manusia yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif. Yang ketiga, hak asasi manusia. Mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global? Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Oleh karena itu, kita masing-masing harus menyadari hak dan kewajiban dan memahami serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak penduduk yang menjadi masalah global, yaitu emigrasi, perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru tersebut. Migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang diperkirakan akan menetap di negara terakhir, dan pengungsian atau perpindahan sekelompok penduduk dari suatu kawasan atau negara ke kawasan atau negara lain karena faktor tertentu yang mendesak. Yang kelima, kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, dan udara. Namun dalam konteks dunia global, khususnya berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.